Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus, Bapa penebus umat manusia, puji-pujian dan ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami selama 1 minggu ini Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan bahkan nafas kehidupan, sehingga kami bangun beristirahat bagi kami dalam keadaan sehat dan selamat tanpa kurang satupun. Dan sebentar lagi Tuhan, kami membaca kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan ajari kami, agar kiranya Tuhan kami dapat mengerti arti dari firman-Mu itu, dan terutama dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menaungi hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu kami, begitu dengan hamba, agar kiranya kami dapat memahami makna dari firman-Mu itu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk membacanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Kita sama-sama melihat Alkitab kita. Kakak membaca Alkitabnya kakak, dan anak-anak sekolah minggu membaca Alkitabnya juga. Demikianlah firman Tuhan. Yosia, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu di ibadah ini yang kita lakukan secara online. Mungkin adik-adik sekolah minggu udah bosan ya dengan ibadah-ibadah seperti ini. Ya, kita semua bosan. Tetapi walaupun dalam keadaan situasi seperti ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih berikan kita napas kehidupan, dan kita dapat bertemu dalam ibadah sekolah minggu setiap minggunya, walaupun masih dalam situasi seperti ini. Jadi adik-adik semuanya, kakak bersabar hingga nanti waktunya kita dapat bertemu di ibadah di rumah Tuhan, di gereja kita. Tadi kita telah baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Kebetulan natsnya pendek ya, jadi bisa kita baca bersama-sama. Ya, di situ diceritakan tentang seorang raja yang bernama Yosia. Ya. Apakah adik-adik sekolah minggu pernah mendengarkan Yosia dari cerita-cerita Alkitab? Ya, mungkin ada ya yang sudah pernah membaca ceritanya. Nah, sekarang kakak akan bercerita sedikit tentang Raja Yosia. Di situ dikatakan Yosia menjadi raja ketika umur 8 tahun. Wow, masih sangat muda sekali. Kalau dipikirkan 8 tahun itu kira-kira sekarang itu masih kelas 3 SD ya. Ya. Bagaimanalah seorang siswa murid kelas 3 SD memerintah yang di atasannya, bahkan yang lebih tua daripada dia, mungkin yang sudah opung-opung juga harus diperintahnya. Ya. Dan dia memerintah selama 31 tahun.
Sebenarnya secara masuk akal ini tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan Alkitab menceritakan hal itu. Berarti itu adalah firman Tuhan. Mengapa bisa Yosia memerintah masih berumur 8 tahun? Di sini dikatakan bahwa Yosia itu adalah seorang yang penurut. Ya. Dia patuh kepada Tuhan. Dia taat. Dia hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan. Dikatakan, saya tidak suka menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya adalah pendiriannya tetap. Tidak datang angin ke kanan, dia oleng ke kanan. Datang angin ke kiri, dia oleng ke kiri. Tidak. Dia tetap pendirian. Mana yang benar, itu yang diikutinya. Juga dikatakan dia tidak suka berbohong. Dia tidak suka mencuri. Dia tidak mau memukul temannya. Dia tidak mau mengejek teman. Karena itu semuanya tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin dari antara adik-adik ada yang ingin menjadi pemimpin. Misalnya menjadi ketua kelas ataupun menjadi nanti ketua OSIS, ya, untuk yang SMP, yang SMA. Kalau yang SD belum ada ya ketua OSIS. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin, kita teladanilah Raja Yosia. Ya. Dia pemimpin yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Jika menjadi pemimpin itu takut akan Tuhan, maka dia hanya mengerjakan yang diperintah Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ingin jadi pemimpin harus takut akan Tuhan. Apa tandanya adik-adik sekolah minggu takut akan Tuhan? Ya, anak-anak yang takut akan Tuhan itu tidak suka berbohong, tidak mau menipu teman dan orang tua, kakak, adik, guru, tidak mau mencuri uang, barang teman, dan lain-lain. Tidak suka berkelahi, tidak mau memfitnah orang, ya, tidak mau memburuk-burukkan orang, ya. Semua itu hal yang tidak disukai Tuhan. Oleh sebab itu, karena semuanya itu adalah dosa, maka adik-adik sekolah minggu harus menjauhinya. Ya. Mencintai Allah itu kita harus melakukan semua yang sesuai dengan perintah Allah atau perintah Tuhan. Dan sebelum kita mencintai Allah, kita juga harus mencintai sesama manusia. Mencintai ayah, ibu, kakak, adik, sahabat-sahabat, rajin menolong sesama, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin belajar. Jikalau adik-adik, anak-anak sekolah minggu mematuhi semua itu, maka kakak yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu akan menjadi pemimpin dimanapun berada. Bisa aja menjadi pemimpin di antara teman-teman,
ataupun pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam kumpulan, pemimpin di dalam suatu organisasi, bahkan dimanapun adik-adik berada akan diangkat menjadi seorang pemimpin. Mulai sekarang berlatihlah memimpin diri sendiri. Bagaimana memimpin diri sendiri? Harus kita bisa mengendalikan diri sendiri. Jangan terbawa amarah, jangan terbawa emosi, tapi berpikir panjanglah dan berpikirlah apakah yang kita lakukan ini sesuai atau tidak dengan perintah Allah. Dan semuanya itu juga harus kita doakan agar kiranya apa yang menjadi keinginan kita dapat terwujud melalui doa-doa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, di mana firman-Mu itu mengingatkan kami agar kami menjadi pemimpin yang takut akan Allah. Memang benar ya Bapa, anak-anak sekolah minggu pasti suatu saat nantinya menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mereka menjadi pemimpin yang bijaksana, seperti halnya Raja Salomo yang meminta hikmat dan bijaksana kepada Tuhan. Demikianlah juga kiranya adik-adik sekolah minggu nantinya menjadi pemimpin yang berhikmat dan bijaksana dan takut akan Allah. Kiranya dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus-Mu, mereka dapat menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kiranya anak-anak sekolah minggu menjadi Yosia yang berkenan di hadapan Allah. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami mau serahkan kehidupan kami dalam seminggu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa yang memberkati kami, Tuhan yang senantiasa menjagai kami, Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kami, dan Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak jauh dari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Jikalau ada dari antara anak-anak sekolah minggu yang sakit, biarlah Tuhan yang sembuhkan mereka. Angkat penyakit dari tubuh mereka Tuhan. Buang jauh-jauh Tuhan, agar kiranya mereka dapat pulih seperti sedia kala, sehingga senantiasa dengan kepulihan mereka bersukacita dalam Tuhan. Begitu juga Tuhan buat orang tua sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan jemaat-Mu, ruas HKBP Pestabat. Jikalau ada dari antara mereka yang sakit Tuhan, juga Tuhan yang angkat penyakit mereka, sembuhkan mereka, sehingga Tuhan mereka kembali dapat beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami tak bosan-bosannya berhenti berdoa Tuhan untuk pemulihan negara kami dan untuk pemulihan dunia. Engkau tahu Tuhan, pada saat ini COVID-19 merajalela Tuhan. Tetapi puji Tuhan, berangsur-angsur COVID ini sudah mulai berkurang Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat berdamai dengan COVID ini dengan imun yang diberikan kepada kami melalui vaksinasi. Kiranya Tuhan berikan kesadaran kepada seluruh umat-Mu, umat seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh rakyat dunia, agar kiranya menyadari bahaya COVID ini sehingga dengan sadar mau divaksin Tuhan. Dengan demikian penyebaran COVID-19 ini sedikit demi sedikit dapat berkurang dan kami kembali dapat beraktivitas normal seperti hari-hari biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.